Elektronik yang dipindah ke Dian Sandi itu adalah dokumen yang dia potret dengan kamera miring lagi. Dan kemudian orang yang mengubah namanya Andi Aswan atau Joshua itu yang melanggar 35. Karena dia dengan tujuan informasi elektronik atau itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal itu bukan data otentik. Nih contohnya datanya. Data yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah data yang miring. Data yang tidak sesuai dengan data harusnya dilakukan oleh... Maaf Bu, boleh saya pegang dulu? Nah ini. Ya ini. Nah jadi datanya adalah seperti ini. Datanya miring. Kalau datanya miring, itu datanya kemudian bukan data yang seharusnya dilakukan. Nih entah. PDP. Ya. Supaya perkara itu tidak lagi ada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau kita mau konsisten dalam aturan hukum. Tapi kalau kejaksaan juga tidak konsisten, ya berarti buat apa kita punya KUHP baru? Buat aja kita punya KUHP baru, ya semua aja ditabrak hanya karena berlindung di balik kewenangan. Kewenangan itu ingat loh, kewenangan itu juga ada batasnya. Bukan kewenangan yang absolut, tetapi kewenangan by law. Ada aturan yang mengatur kewenangan itu supaya kewenangan itu tidak disalahgunakan. Oleh karena itu terhadap berkas perkara yang sudah lewat 14 hari, menurut kami tidak perlu lagi lah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Udah lewat batas waktunya 14 hari. Buat apa lagi sih? Berarti menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak profesional, tidak serius, dan tidak melaksanakan KUHP. Buat apa kita punya hukum yang baru kalau semua ditabrak? Pada akhirnya apa? Perkara ini hanyalah dagelan. Perkara ini hanyalah permainan yang dimotori oleh kepentingan orang-orang tertentu. Kita nggak tahu kepentingan siapa gitu. Ya, hanya karena kepentingan politik, semua aturan hukum ditabrak dan tidak ada kepatuhan dari aparat penegak hukum. Tidak ada compliance oleh aparat penegak hukum. Menurut saya itu kecacatan di awal 2026 pada saat KUHP dan KUHP baru diberlakukan. Itu Mas Roy dari saya. Iya sama seperti kemarin ya. Jadi restoratif justice-nya harus restorasi yang benar, bukan restoratif justice ala-ala Solo. Ya. Nah, kayak gini nih, restoratif justice ala-ala Solo. Yang lain minum kopi, sementara ini nggak jelas, sementara yang lain diproses gitu ya. Jadi ini ala-ala Solo. Ya, gitu. Solo apa? Ya nggak tahu. Ya. Pokoknya gambarnya adanya kayak gini. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi itu tadi yang dikatakan Mas Gafur ya soal ini persis sama kayak yang dikatakan orang dengan Pak Kasmujo tahun 2017. Berkas perkaranya gimana? Bolak-balik. Nah, ya, ada tambahan dari cukup. Mengingatkan bahwa awal yang mengajukan atau yang memposting fotokopi ijazah itu kan Dian Sandi. Ya, kenapa dia tidak tersentuh sama sekali itu yang terpenting. Itu. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini diingatkan bahwa apa? Awal ini kan kemarin datang tuh orangnya, ya diperiksa 2 hari yang lalu. Justru harusnya ketika dia diperiksa itu tidak lagi menjadi saksi lagi, tapi harusnya dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Karena orang yang memposting pertama kali itu adalah yang melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini bunyi pasalnya. Lihat bunyi pasalnya. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dia kan awalnya melanggar hukum. Dia baru minta izin besoknya. Ya kepada orangnya menambah, ngurangi, melakukan transmisi. Siapa orang yang melakukan transmisi pertama kali ke X atau ke Twitter? Dian Sandi. Menghilangkan, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Terus dengan sengatan paham dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dokumen kepada sistem elektronik. X atau Twitter itu adalah sistem elektronik. Dokumen elektronik yang dipindah ke Dian Sandi itu adalah dokumen yang dia potret dengan kamera miring lagi. Dan kemudian orang yang mengubah namanya Andi Aswan atau Joshua itu yang melanggar 35. Karena dia dengan tujuan informasi elektronik atau itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal itu bukan data otentik. Nih contohnya datanya. Data yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah data yang miring. Data yang tidak sesuai dengan data harusnya dilakukan oleh... Maaf Bu, boleh saya pegang dulu? Nah ini. Ya ini. Nah jadi datanya adalah seperti ini. Datanya miring. Kalau datanya miring, itu datanya kemudian bukan data yang seharusnya dilakukan. Nih ntar ada kok yang lebih jelas miringnya. Nah ini aja, ini miring. Nah ini miring ya. Ini foto yang diambil oleh Dian Sandi. Kemudian data ini dikoreksi oleh orang namanya Andi Aswan di salah satu TV yang kebetulan mikrofonnya ada di sini. Ya, di Rakyat Bersuara. Ya, tanggal 18 November dan 25 November. Andi Aswan dengan tegas mengatakan ini scan ijazah asli.
kemarin minggu yang lalu di TV yang lain, namanya CNN, Pak Rifai Kusmanegara mengatakan ijazahnya Jokowi belum pernah di-scan sama sekali. Berarti Andi Hasan bohong. Jelas nih, harusnya masuk nih. Termol itu harusnya masuk tuh pasal 32 35. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana objektivitas dari Polda Metro Jaya, yang mana kalau memang mereka itu objektif, ya orang-orang harus dikenakan equality before the law, bukan kemudian yang dikenakan yang kami. Saya kira itu ya. Sekian, terima kasih Ibu atas pengingatannya, remindernya. Semangat ya, Ya, Pak Roy. oke, tetap semangat Bu. Jaga Mari kita kesehatan. tunggu. Thank you. Perjuangan abang kan bukan Oh iya Bu, pribadi, tapi perjuangannya masih panjang. Ini bersama ibu-ibu yang luar biasa. kami doa, bantu doa. Amin. Yang terpenting. Iya. Bersama emak-emak hebat dan putra-putranya Wih, yang di... keren, Loh, benar. kan tadi pagi gitu, ada yang cerita itu, kami berjuang bukan hanya untuk kami, tapi untuk putra-putri kami. Gitu. Oh, betul. Siapa yang ngomong gitu ya? Sekali. Sekarang saya mendengarnya dari masa depan pendidikan. Oh iya. Bukan hanya Oke, pendidikan kita saja. tunggu. Penegakan hukumnya semua. Masih agak lama. Masih nggak perih nggak tadi? Udah. Udah, kita tadi udah masuk. Iya, betul. Enggak. Ada ditanya-tanya nggak mas soal keaslian jasa Pak Jokowi saat itu sama Memang itu kan yang kita diskusikan di podcast itu kan memang tentang keaslian ijazah itu. sempat diminta foto yang mas posting? Tidak saya kasih pada saat itu. Dan tadi memang penyidik juga menanyakan apakah Pak Rismon ataukah Pak Suryo atau Dr. Tipa lain pernah meminta izin tidak ketika mereka mendownload salinan ijazah yang saya posting, itu pertanyaannya. Dan saya katakan memang tidak pernah sama sekali. Dan sampai hari ini saya tidak punya nomor kontak, mau itu Pak Rismon, Roy Suryo ataupun Dr. Tipa dan semua yang ada namanya di dalam surat panggilan itu saya tidak pernah ada nomor kontaknya sama mereka. Sama sekali tidak ada. Mas, berarti terhitung ini sudah pemeriksaan keberapa sih mas? Saya ini pemeriksaan yang pertama untuk setelah penetapan status tersangka, 2 kali status penyidikan dan 1 kali waktu penyelidikan. Berarti ini yang keempat. Tadi dijelaskan kalau ini dijelaskan nggak sempat sama kalau ini untuk kelengkapan berkas acara. Sudah dijelaskan. Kemarin memang waktu masih telepon itu, saya sudah diminta. Ini kan saya tanya, ini panggilan apa lagi nih? Pak penyidik kita bilang, barulah beliau menjelaskan bahwa ini hanya untuk pendalaman, untuk yang tadi pemenuhan P19 tadi itu. Tetapi saya ingin sampaikan sebenarnya kemarin bahwa kehadiran saya di sini bukan lagi sebagai pembela Jokowi seperti sebelumnya, karena saya sekarang adalah pengurus partai. Jadi kehadiran saya di sini adalah dalam rangka juga menjalankan amanat dari PSI bahwa kami semua ini akan berada di garis terdepan membela Pak Jokowi. Ya, mungkin ini salah satu caranya. Tadi ada selain keterangan mungkin ada bukti atau apa teknik fisik itu yang diserahkan. Ada yang diserahkan, tetapi kan saya masih punya flashdisk yang kemarin. Nah, di situ saya colok ada beberapa kapturan aja sebenarnya. Nah, mungkin ini saya melihat ada desakan baik itu yang sidang CLS maupun dari beberapa konferensi pers yang meminta bahwa harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan, harus saya yang ditahan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi juga di penyidik. Ya siapa mereka mau mendesak-desak penyidik kan begitu. Bahwa saya kan percaya bahwa penyidik bekerja sesuai dengan memang penggalian atau pendalaman dari setiap keterangan-keterangan yang berhasil mereka gali sampai hari ini kan. Tidak juga mereka harus didesak-desak seperti itu. Bahkan saya sampaikan ini informasi saya yang akurat betul. Bahwa mereka juga sedang mencari cara untuk bertemu dengan presiden. Ini orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Entah drama apa lagi yang mereka ingin mainkan. Karena selama ini kan sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya tidak ada kebaruan di ijazah itu. Ijazah itu masih sama dengan ijazah tahun 1900 berapa itu? 85 tahun 2004 waktu Pilkada Solo, tahun 2015 waktu Pilpres maupun waktu Pilgub. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu hanya dibuat-buat narasi mereka dalam memancing sentimen publik, sentimen politik. Tidak ada. Masa ketika mereka ditanya apa perbedaan antara ijazah yang satu dengan yang ini, hanya karena perbedaan lipatan, mereka bilang, kan lucu. Secara substansial kan semua masih sama. Tidak ada perbedaan itu sama sekali. Terus ketika mereka mengatakan bahwa ijazah itu berbeda dengan saya posting, tetapi kan mereka waktu bertanya kepada Pak Jokowi maupun melalui saya, melalui Pak Jokowi, dan melalui kuasa hukum, jangan mereka sudah mengakui. Atau beliau-beliau sudah mengakui bahwa
memang itu ijazah Pak Jokowi gitu loh. Bahwa saya itu mendapatkan gambar dalam bentuk miring, ya memang itu apa adanya, tidak pernah saya edit-edit, tidak pernah saya membuat dia menjadi tegak lurus. Mas tadi sempat ditanya berapa pertanyaan Mas, sama apa itu? Saya lupa ya tadi ada beberapa, karena itu sebenarnya pertanyaan itu sekali lagi saya ulangi, itu pertanyaan sudah ditanyakan waktu 70 pertanyaan sebelumnya. Tetapi tadi itu hanya pendalaman, ada beberapa yang mungkin dirasa kurang jelas. Kalau saya tidak salah itu hanya 7 sampai 8 lah pertanyaan. 70 yang lalu sekarang hanya ada 70 yang lalu itu ya tadi itu hanya 7 sampai 8. Sekali lagi itu hanya untuk pemenuhan. Tetapi ketika saya melihat itu semua pertanyaan sudah ditanyakan sebelumnya. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Mas, ini kan Rafli Harun, ya, tim kuasa hukum Mas Roy ya, bersama teman-teman itu mengajukan SP3 nih Mas. Gimana tanggapannya? Oh, kalau itu kami tidak bisa mengomentari ya kerja-kerja institusi lain. Silakan saja kalau memang itu diberikan ruang, ya kami ya tidak mungkin bisa ikut campur ya. Tapi Mas melihatnya gimana nih? Setelah sekian lama melaporkan, menggugat segala macam, akhirnya saat ini meminta SP3 nih. Kalau kami tetap masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Silahkan meminta maaf, silahkan menempuh jalur apapun, tapi proses hukum berjalan terus. Bahkan saya sampaikan, ini informasi saya yang akurat betul, bahwa mereka juga sedang mencari cara untuk bertemu dengan Presiden. Ini orang-orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi, entah drama apa lagi yang mereka ingin mainkan. Karena selama ini kan sebenarnya kalau kita melihat, sebenarnya tidak ada kebaruan di ijazah itu. Ijazah itu masih sama dengan ijazah tahun 1900 berapa itu 85, tahun 2004 waktu Pilkada Solo, tahun 2015 waktu Pilpres maupun waktu Pilgub. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Itu hanya dibuat-buat narasi mereka dalam memancing sentimen publik, sentimen politik. Tidak ada. Masa ketika mereka ditanya apa perbedaan antara ijazah yang satu dengan yang ini, hanya karena perbedaan lipatan, mereka bilang kan lucu. Secara substansial kan semua masih sama. Tidak ada perbedaan itu sama sekali. Terus ketika mereka mengatakan bahwa ijazah itu berbeda dengan saya posting, tetapi kan mereka waktu bertanya kepada Pak Jokowi maupun melalui saya, melalui Pak Jokowi, dan melalui kuasa hukum, kan mereka sudah mengakui. Atau beliau-beliau sudah mengakui bahwa memang itu ijazah Pak Jokowi gitu loh. Bahwa saya itu mendapatkan gambar dalam bentuk miring. Ya memang itu apa adanya, tidak pernah saya edit-edit, tidak pernah saya membuat dia menjadi tegak lurus. Mas tadi sempat ditanya berapa pertanyaan Mas, sama apa itu? Saya lupa ya tadi ada beberapa, karena itu sebenarnya pertanyaan itu sekali lagi saya ulangi, itu pertanyaan sudah ditanyakan waktu 70 pertanyaan sebelumnya. Tetapi tadi itu hanya pendalaman, ada beberapa yang mungkin dirasa kurang jelas. Kalau saya tidak salah itu hanya 7 sampai 8 lah pertanyaan. 70 yang lalu sekarang hanya ada 70 yang lalu itu ya tadi itu hanya 7 sampai 8. Sekali lagi itu hanya untuk pemenuhan. Tetapi ketika saya melihat itu semua pertanyaan sudah ditanyakan sebelumnya. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Mas, ini kan Rafli Harun, ya, tim kuasa hukum Mas Roy ya, bersama teman-teman itu mengajukan SP3 nih Mas. Gimana tanggapannya? Oh, kalau itu kami tidak bisa mengomentari ya kerja-kerja institusi lain. Silakan saja kalau memang itu diberikan ruang, ya kami ya tidak mungkin bisa ikut campur ya. Tapi Mas melihatnya gimana nih? Setelah sekian lama melaporkan, menggugat segala macam, akhirnya saat ini meminta SP3 nih. Kalau kami tetap masih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Silakan meminta maaf, silakan menempuh jalur apapun, tapi proses hukum berjalan terus. Kalau kami.